Halo semua, perkenalkan saya Intan Diana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma Dijkstra. Ada 3 bahasan materi. Yang pertama, pengertian algoritma Dijkstra. Yang kedua, langkah-langkah algoritma Dijkstra menggunakan metode tabel. Yang ketiga, contoh permasalahan algoritma Dijkstra. Yang pertama, apa itu algoritma Dijkstra? Nah, pengertian dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer yang bernama Edgar Dijkstra. Algoritma Dijkstra pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan mencari lintasan terpendek dalam sebuah graf berarah dengan bobot-bobot sisi yang bernilai positif atau tak negatif. Algoritma Dijkstra merupakan jenis dari greedy algorithm atau algoritma rakus. Algoritma Dijkstra menggunakan metode tabel. Langkah-langkah menggunakan metode tabel. Yang pertama, buat tabel dengan kolom untuk tempat jarak dari simpul dan baris untuk posisi simpul. Yang kedua, pilih simpul awal dan simpul tujuan, dengan syarat simpul tersebut harus terhubung secara langsung. Yang ketiga, hitung jarak beberapa simpul tujuan yang telah dipilih. Yang keempat, setelah semua simpul diuji, selanjutnya pilih jarak yang terpendek. Yang kelima, simpul yang dipilih akan menjadi acuan untuk tahap selanjutnya. Ulangi seperti sebelumnya sampai semua simpul telah diuji dan simpul telah mendapat jarak terpendeknya. Yang ketiga, contoh permasalahan algoritma Dijkstra. Dapat dilihat di layar sudah ada satu permasalahan, di mana carilah lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y. Selanjutnya kita akan menghitung rute dari simpul X menuju simpul Y. Kolom yang di atas ini merupakan jarak simpul. Dan kolom yang ke bawah ini merupakan lokasi simpul yang dipilih. Yang pertama kita akan memilih simpul X. Simpul X bisa terhubung ke simpul E dan simpul F, yang dimana jarak dari simpul X menuju simpul X itu adalah 0, dan dari X menuju E itu adalah 3 dengan rute XE. Dari X ke F bernilai 8 dengan rute XF. X tidak dapat terhubung langsung dengan G, H, dan Y, maka kita tulis infinity. 3 lebih kecil dari 8, maka kita akan memilih simpul E. Kita tulis seperti yang di atasnya. Nah, pada simpul E ini bisa terhubung pada simpul F, G, dan H. Dari simpul E ke F bernilai 4 ditambah 3 yaitu dari simpul X ke E, maka 4 ditambah 3 yaitu 7. 7 lebih kecil dari 8, maka kita akan update, kita tulis 7 dengan rute XEF. Dari E ke G bernilai 4 ditambah 3 yaitu simpul X ke E. Jadi 4 ditambah 3 yaitu 7 dengan rute XEG. E ke H bernilai 3 ditambah 3 dari simpul X ke E, sehingga 3 ditambah 3 yaitu 6 dengan rute XEH. Karena E tidak bisa terhubung langsung dengan Y, maka kita tulis infinity. 6 lebih kecil daripada 7, maka selanjutnya kita akan pilih simpul H. Seperti sebelumnya, kita salin yang di atasnya terlebih dahulu. Dari simpul H ini bisa ke simpul Y dengan nilai 4 ditambah 3 yaitu dari simpul E menuju H dan ditambah 3 lagi dari simpul X menuju E, sehingga didapatkan 4 ditambah 3 ditambah 3 yaitu 10
dengan rute X, E, H, Y. Nah, kita tulis atau salin yang di atasnya lagi. Nah, ternyata 7 lebih kecil daripada 10. Nah, karena di sini ada nilai 7-nya itu 2, kita pilih salah satunya saja. Di sini saya akan milih simpul F terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita salin yang di atasnya dulu. Nah, ternyata simpul F ini hanya bisa ke simpul H saja. Dengan rute X, E, F, H yang bernilai 11. Nah, karena 11 ini lebih besar dari rute X, E, H yang bernilai 6, maka tidak diupdate lagi. Nah, yang terakhir kita uji simpul G. Seperti biasa kita salin yang di atasnya terlebih dahulu. Nah, pada simpul G ini hanya bisa terhubung ke H dan Y. Dengan rute X, E, G, H yang bernilai 12, maka karena 12 ini lebih besar dari rute X, E, H yang bernilai 6, maka tidak diupdate lagi. Sehingga didapatkan X, E, G, Y itu sama dengan rute X, E, H, Y, yaitu sama-sama bernilai 10. Jadi dapat disimpulkan lintasan terpendek dari simpul X ke Y yaitu rute X, E, G, Y atau X, E, H, Y yaitu bernilai 10. Sekian penjelasan algoritma Dijkstra. Terima kasih.